Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta inayahnya, kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan badan. Alhamdulillah. Insyaallah akan kita mulai pengajian kitab Nasha'ihul Ibad dengan harapan bisa memberikan keberkahan kita semua, mengingatkan kepada kita semua. Yang perlu saya sampaikan, kitab Nasha'ihul Ibad itu karya dari Imam Nawawi Al-Batani Al-Jawi, yang mana Nasha'ihul Ibad itu sarah dari kitab Munabbihatin alal Istidadi Liyaumil Ma'ad karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ibnu Hajar Asqalani. Biasanya kitabnya kitab kuning tipis gitu, ini kita dapat edisi hardcover ya. Edisi hardcover terbitan Beirut. Mungkin tidak ada pada zaman dulu, ini tebal, jadi mudah ya, kitab kuning juga tapi hardcover, cetakannya istimewa. Bagi yang berkenan bisa cari itu untuk berkenan. Kitab ini sangat populer di Nusantara, khususnya di Indonesia. Jadi banyak pesantren yang memakai kitab ini, saking pentingnya, saking hebatnya isinya kitab ini, sehingga banyak pesantren yang memakainya. Lainnya ya. Bentar, enggak sama baiknya. Mukadimahnya enggak sama. Syarah Muqaddimah dan Musannif. Versi kitab kuning lama pembukaannya seperti ini. Alhamdulillahi ta'ala ilmahal al-fasifatil kamaliyah
Oh, dia mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita baca ala pesantren. Suara motor lewat masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sapa ingsun kelawan nyebut zat kang duweni asma ya ke Allah Ar-Rahman kang paring welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang paling welas asih ing dalam akhirat pokok. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Ya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah, zat yang menjadikan ilmu arfa'as sifatil kamaliyah, lebih luhurnya sifat-sifat kesempurnaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu ya satunya Allah, la syarikalahu tidak ada sekutu baginya, alladzi yang khosso yang memilih atau menentukan man terhadap orang sa'a yang menghendaki siapa Allah min ibadi dari hamba-hambanya bil ma'athiri al-hukmiyah, ya, bil ma'asiril bil ma'asik dengan melakukan beberapa perilaku yang baik al-hukmiyah yang bangsa hikmah, berhikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan, wa asyhadu dan saya bersaksi anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah, alladzi yang khassahu yang Allah memilihnya, menentukannya, khasahu yang menentukannya kepada sifat Allah Gusti Allah Ta'ala bijami kamalatul ubudiyah dengan semua beberapa sifat sempurnanya pengabdian. Wa sallallahu ala sayyidina, dan semoga Allah mencurahkan salawat ta'zim kepada Tuhan kita, penghulu kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, alladzi mala Allah Ta'ala, alladzi yang mala yang memenuhi siapa Allah yang Allah telah memenuhi qalbahu sallallahu alaihi wasallam terhadap hatinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min jalalihi dari keagungannya al-a'la yang luhur, yang agung, jalla wa'ala jalla haliluhur sapa Allah wa alalan aku sapa Allah. Jadi semoga salawat salam tercurahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW yang Allah telah memenuhi dari keagungannya. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna. Hafiz jangan keras-keras. Wa ayyanahu, dan apa namanya, memarifatkan, melihatkan, maksudnya
memahamkan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW min jamalihi al-asna, dari kebagusan atau kecantikan, kehebat-hebatan, keindahan-keindahannya al-asna yang agung. Fasara sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabi Muhammad SAW masruro, yang bergembira, mansuro, dan yang ditolong. Wala alihi wa ashabi, juga atas keluarganya kanjeng Nabi, wa ashabi, dan sahabatnya, wasalikina, dan orang-orang yang berperilaku meniti ala nahjihi, terhadap jalannya kanjeng Nabi. Fanalu, maka mereka akan memperoleh khairon, ya, kebaikan, wafiro, yang sempurna. Ini selawat salam dicurahkan kepada Nabi beserta keluarga dan sahabatnya, juga orang-orang yang meniti di jalannya, sehingga mereka dapat memperoleh khairon wafiro, kebaikan yang sempurna. Amma ba'du kalau orang pesantren Jawa mananya amma ba'du, anapun ing dalem sawuse bismillah salawat salam, ya, sebutnya amma ba'da ma dzukira, dibaca amma ba'du, dibaca di apa mabni dhammah nambang untuk pilih. Amma ba'du, adapun setelah mengucapkan bismillah, alhamdulillah, salawat salam, fayakulul murtaji, fayakulu, maka berbicara, ya, menulis. Nah, ini kan kitab masalahnya. Siapa al-murtaji? Orang yang mengharapkan, ya, orang yang mengharap ufrul masawi, ampunan, ya, Gurul masawi, diampuninya kesalahan-kesalahan. Siapa murtaji? Orang yang mengharap ampunan kesalahan itu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Muhammad Nawawi, ya, Muhammad bin Umar Al-Jawi, kang bangsa Jawi, dari Jawi, Jawa, Banten tepatnya, di Muhammad bin Umar, Muhammad Nawawi bin Umar, disebut dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Hadza, ini kitab yang akan kita baca, syarhun, sebuah syarah, sebuah penjelasan, wadatuhu, yang saya susun, saya karang, alal kitabi, terhadap kitab al-mustamil, yang mengandung, ya, alal mawaidhi, terhadap beberapa mauidhah, beberapa nasihat, beberapa wal bahasa Jawa pitutur, ya, nasihat, peringatan, lil alamati, yang kitab itu disusun oleh orang yang sangat alim, al-hafidh, yang banyak hafalnya, banyak hafal Quran, hafidh itu hafal hadis. Al-Syeikhu Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, ya, yaitu Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, yang bermadzhab Syafi'i, Asy-Syahir, yang terkenal, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Aslinya kitab Nasohibal itu adalah syarah atau penjelasan dari kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga ulama hadis yang menyusun kitab Bulughul Maram, ya. Sumal Misri, yang berbangsa Mesir, taghammadahullahu ta'ala bi rahmati, amin. Taghammadahullah, semoga Allah melimpahkan, meratakan kepadanya,
melimpahkan dengan maksimal, dengan rata, birahmati, dengan rahmatnya, amin. Wasamaituhu, dan saya kasih nama kitab ini Nasaikhul Ibad, dengan nama Nasaikhul Ibad. Fi bayani al-fadhi munabbihati alal istidadi liyamil ma'ad. Fi bayani al-fadhi munabbihatin, di dalam menjelaskan lafat-lafat munabbihatin alal istidadil ma'ad, ya. Lafat kitab munabbihat alal istidadil yaumil ma'ad. Jadi kitab aslinya namanya munabbihatin alal istidadil yaumil ma'ad. Munabbihatin, beberapa peringatan, alal istidadi, terhadap persiapan-persiapan, perbekalan-perbekalan, liyaumil ma'ati, untuk menuju hari akhirat, hari tempatnya kembali. Jadi Nasaikhul Ibad itu kitab yang mengurai, menerangkan dari kitab Munabbihatin alal istidadil yaumil ma'ad. Artinya peringatan-peringatan terhadap apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi hari akhir, hari akhirat. Wa as'alullahal karima ayyanfa'a bihi al muslimin. Wa as'alullah, dan saya memohon kepada Allah al karima, yang maha dermawan, ayyanfa'a, semoga memberikan manfaat bihi, dengan kitab ini, al muslimin, terhadap orang-orang Islam. Saya mohon kepada Allah semoga kitab ini bisa bermanfaat terhadap orang-orang Islam. Wa ayaj'alahu, dan semoga Allah menjadikan kitab ini, ya, kitab Nasaikhul Ibad, karena ini itu perkataan dari Imam Nawawi, Nasaikhul Ibadnya, dakhiratan, menjadikan sebuah simpanan, deposit, ila yaumiddin, hingga hari pembalasan, hari akhir, amin. Semoga Allah mengabulkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah ini baru bismillahnya Ibnu Hajar. Kita mulai masuk kitab Ibnu Hajar yang akan diuraikan kalimat-kalimatnya oleh Imam Nawawi. Tadi muqaddimah dari Imam Nawawi, ini baru mulai masuk bismillahnya Ibnu Hajar. Jadi ini muqaddimahnya Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghaira kul ibtida'i kulli umurin ghairi muhkiratin. Wa tusannu, disunahkan membaca bismillah inda ibtida'i kulli umurin, ketika memulai segala sesuatu, segala perkara, ghaira muhkiratin, yang tidak hina. Jadi bismillah itu digunakan untuk memulai segala sesuatu yang tidak hina. Kalau hina ya bukan bismillah. Fa in tarokaha, maka ketika meninggalkan bismillah fi awalnya, di permulaannya, utiya biha fi asnaya, maka bismillah dibaca di tengah-tengahnya. Fi qaulihi, dengan ucapan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Saya mau bismillah mulai awal hingga akhir. Jadi kalau makan sudah sampai seberapa, udah hampir setengah piring, belum baca bismillah, karena saking enaknya. Ini masih banyak lupa. Orang itu kalau makan enak banyak lupa baca bismillah. Pengalaman soalnya. Jadi bacanya bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Saya baca bismillah mulai awal hingga akhir. Jadi tebusan pertama tadi belum dibaca, ya, bismillahi wa alihi wa akhirihi. Kemudian alhamdulillahi fi kulli hinin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fi kulli hinin, di setiap masa. Ai zamanin, maksudnya setiap zaman.
qalla au kasura, baik sedikit ataupun banyak. Jadi segala puji bagi Allah di setiap saat, di setiap saat. Wa auqatin, dan setiap waktu. Wahia auqat, ya, waktu itu azminatun mahdudatun. Ya, kalau zaman itu waktu tapi lebih luas. Tapi kalau waktu, ya, zaman itu masa lah, biar gak sama. Namanya zaman itu masa tapi sifatnya lebih luas. Kalau waktu itu zaman, wahia azminatun, yaitu beberapa zaman, mahdudatun, yang terbatas, dibatasi. Wahia min abi khosin ala am, ini berarti atof, mengatafkan dari sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang lebih umum. Jadi zaman itu masa, ya. Kalau waktu itu lebih terbatas. Misalkan zaman itu ya mungkin beberapa tahun. Kalau waktu itu misalkan setahun, sebulan, itu waktu, bukan zaman. Zaman itu masa. Wassolatu, adapun sholawat, ya, doa keselamatan, doa bertambahnya rahmat, al-atfu, sholat itu apa? Al-atfu, belas kasihan, minallahi, dari Allah, wa min ghairi, dan dari selain Allah. Namanya sholat. Kata-kata sholat, sholawat itu adalah belas kasihan, ya, atau dari Allah maupun dari selain Allah. Ala rasuli, itu semoga atas rasulnya. Ilaka fatil khalqi, ya, rasulnya diutus kepada seluruh makhluk. Asrafil khalqi, yang lebih mulia-mulianya makhluk. Wa huwa kullu ma aujadallahu ta'ala ala takdiri. Bahwa kullu ma aujadallahu ta'ala la takdirin. Makhluk itu apa? Makhluk itu setiap sesuatu, ya, yang diwujudkan oleh Allah ala takdirin, ya, ala takdirin, atas takdir, ukuran, kadar. Aujabatul hikmah, ya, aujabatul hikmah, yang ditentukan oleh hikmah. Aujabatul hikmah, hikmah itu apa? Faedah. Jadi makhluk itu setiap sesuatu yang diwujudkan Allah, dengan tujuan tertentu, seperti itu. Wal bariyah, dan beberapa makhluk. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu rasulnya diutus untuk semua makhluk, dan beliau itu sebaik-baik makhluk, ya, wal bariyah, dan beberapa makhluk, makhlukat mutlaqan, awil latifil ardi, ya, atau sesuatu yang ada di muka bumi. Wa ya min adbil muratif atau min adbil khas alal am. Ini termasuk ataf muratif juga, atau khas alal am juga. Fa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdhalul khalqillahi kullihim. Maka penghulu kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baiknya makhluk, afdhalul khalqillahi. Fa sayyiduna Muhammadin, fa sayyiduna mongko utawi bendera kita Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdhalul khalqillahi, luweh utama-utamane makhluk Gusti Allah kulihim, ya sakabehane khalqillah. Hadhihi ay mustahdira fi dhihni. Hadi utawi iki kang hadir ing dalam hati. Ini yang terhadir dalam hati kami. Al mustahdira, sesuatu yang hadir fi dhihni, dalam hati, itu munabbihatun, munabbihatun, beberapa peringatan alal istidati,
alal istidadi ing atase cawis-cawis persiapan toto-toto liyaumil ma'ati maring nggon bali maring dina panggonane bali pada hari tempatnya kembali hari kiamat. Ai alat ta'ahubi tegese ing atase cawis-cawis li ajli waktu rujui krana arahe wektune bali ila Allah taala maring Gusti Allah taala. Fa inna minha mongko iku setengah saking munabihat ya, karena sesungguhnya dari beberapa peringatan tersebut ayat munabih ma fa inna minha ma perkara yakunu kang ana apa ma iku masna loro-loro zaujaini tegese sak pasang. Jadi peringatan-peringatan yang akan disampaikan oleh Ibnu Hajar itu nanti ada yang formatnya dua-dua. Wa minha lan setengah saking munabihat ma perkara yakunu kang ana apa ma iku sulasian bangsa telu-telu, ada yang formatnya 3-3 ya. Jadi Nasaikhul Ibad ini atau kitab Munabihat ini, Munabihatin al-Istidadi yaumil ma'ad ini suatu peringatan yang memakai rumus 22, 33, 44 gitu loh. Masih ada 4 peringatan, 3 peringatan, 5 peringatan seperti itu. Babnya bab 2, bab 3, bab 4 seperti itu. Nah, kalau 2 ya ada 2 peringatan bla bla bla, 2 nasihat bla bla bla, 2 bahaya bla bla bla. Kalau bab 3 ada 3 keutamaan bla bla bla, 3 peringatan bla bla bla, 3 bahaya bla 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 seperti itu. Makanya kadang para mubalik mengatakan ada 3 yang bermanfaat bla bla bla. Ya itu seperti ini rumusnya. Jadi peringatan-peringatan dari Ibnu Hajar ini dikumpulkan. Ada yang formatnya 22, 33 ila tamamil asroh hingga sampai kepada 10. Ada 10. Ada 10 format. 9 format berarti mulai 22, 33 sampai 10. Wa jumlatul maqalati utawi jumlah makalah dalam bahasa kita. Bahasa Arabnya makalah pakai qaf, bahasa kita jadi makalah materi ya, jadi materi makalah suatu tema pembicaraan. Makalah itu sesuatu yang diungkapkan, sesuatu yang diucapkan. Wa jumlatul maqalati uta jumlah makalah iku mi'atani ana 200. Wa arba'atun lan 4 wa arba'ata asar lan 14. Nah, jadi makolahnya nanti ada 214. Wal akhbaru tawi akhbar hadis iku khamsatun ono 5 wa arba'un lan 40 ada 45. Kabar-kabarnya hadisnya itu ada 5 dan 40, ada 45. Pakai bahasa Jawa aja lah biar luas. Yang tidak bahasa Jawa pokoknya ikuti saja, nanti lama-lama paham sendiri. Wal bawaki utawi kang liyane selebihnya asaron itu asaron dawe sahabat, perkataan sahabat, kisah dari sahabat. Jadi kitab Munabihatin alal istidadil yaumil ma'ad ini terdiri dari 214 makalah. Hadisnya 45, wal bawaki asaron dan lainnya adalah perkataan sahabat. Wa anna al-an wa anna utawi ingsun dan saya al-ana ing dalem saiki saya sekarang iku uridu ngersakake sapa ingsun ngarepake sapa ingsun saya sekarang kepengin
at-tabaruka ing tabaruk bi'a nyatania saya sekarang ingin bertabaruk mengambil berkah. Bi'atyani hati saya ini syarifani jalila ini bi'atyani hati saya ini salah baca. Saya ingin bertabaruk bi'atyani hati saya ini dengan mendatangkan dua hadis. Saya akan mengambil berkah dari dua hadis, mendatangkan dua hadis. Saya akan membacakan dua hadis, maksudnya mau didatangkan dari mana, tapi bahasanya itian, mendatangkan. Syarifaini kang mulya karone jari lainnya kang agung kaone, kami akan datangkan, akan sampaikan, akan ketengahkan dua hadis yang sangat mulia dan agung. Fal hadisul awal, adapun hadis yang pertama, fal hadisul mengkotai hadis al awal kang awal iku ajazani ngijazai ingsun bi kelawan hadisul awal sapa alamah wong kang banget ngalimi As-Syaikh Muhammad Al-Khatib As-Sami. Jadi hadis yang pertama diijazahi, repot ini motor lewat. Hadis yang pertama diijazahi oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Al-Khatib As-Sami. Summa Al-Madani Al-Hambali, yang mazhab Hambali. Wa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masayikhi muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, yaitu Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman dari beberapa gurunya yang muttasil menyambung sampai ila Abi Dzar al-Ghifari, kepada Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, fima ing dalam riwayat yarwi kang riwayatake ing ma an rabbi saking pangerane kanjeng Nabi azza wa jalla, qala ta'ala. Jadi Nabi menceritakan bahwa dia mendapatkan perintah dari Allah, wahyu dari Allah. Ini namanya berarti hadis qudsi, perintah Allah yang disampaikan Nabi, perkataan Allah yang disampaikan Nabi tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran, itu disebut dengan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi maknanya apa? Pengarang kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani akan mengambil mengetengahkan dua hadis yang sangat agung, hadis qudsi, sebagai tabaruk pertama kali. Yang mana hadisnya qudsi, hadis qudsi, hadisnya sangat panjang nih, tapi ini sangat penting, sangat panjang. Hadis yang pertama ini kalau kita uraikan hari ini cukup nggak? Separuh aja berarti. Yang berbunyi ya ibadi, ini perkataan Allah lewat Nabi. Kalimat ini tidak ada di dalam Al-Quran, makanya itu hadis qudsi. Ya ibadi wahai hambaku ini haram tu, ya ibadi wahai kawalaku ini temu setune ingsun iku haram tu ngaromake sapa ingsun adzulma ing zalim ala nafsi ing atase awak ingsun wa ajaltu lan dadake sapa ingsun ing zalim bainakum dalam antara sira kabeh iku muharraman kang den haramake, fala tadzalamu mongko aja saling mendolimi sapa sira kabeh. Ya. Perintah pertama kata Allah, wahai hamba-hambaku, saya sungguh mengharamkan berbuat zalim atas diriku sendiri, maka aku jadikan zalim itu haram di antara kalian, maka kalian jangan saling mendolimi, jangan saling mengganggu, ya, jangan saling mengganggu terhadap orang lain.
Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kullukum utawi saben sira kabeh iku dhalun wong kang kesasar, wong kang sesat. Wahai hambaku, kamu sekalian itu pada dasarnya adalah orang yang tersesat, nggak tahu apa-apa. Ilaman kejaba wong hate itu kang nuduhake sapa ingsun ing man. Fastahduni mongko njaluk pitutur sapa sira kabeh ingsun ahdiku mongko nuduhake sapa ingsun ing sira kabeh. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu semua itu adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang yang saya beri petunjuk. Maka dari itu maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan kami beri petunjuk. Makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin, kan begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, nanti perkataan Allah, firman Allah yang ketiga, ya ibadi wa hamba-hambaku, ya ibadi kawula ingsun kulukum utai saben sira kabeh iku jaiun, wong kang luwe, orang yang lapar. Ilaman angin wong at'am tuh kang paring mangan sapa ingsun ing man. Fastat amuni mongko jaluk mangan sapa sira kabeh li ingsun imkum mongko aweh mangan sapa ingsun ing sira kabeh. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu sekarang itu jaiun, orang yang lapar kecuali orang yang saya kasih makan. Maka dari itu carilah makan kepadaku, mintalah makan kepadaku, niscaya akan saya kasih makan. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, ya ibadi kira kawula ingsun kulukum utawi sira kabeh iku arin aslu ariyun ala wasni fa'ilun, ya. Nanti kadang-kadang kita sisipi belajar nahwu shorof nanti. Kulukum utawi saben sira kabeh iku ariyun, wong kang udo, orang yang telanjang. Ilaman kejaba wong kasautuhu kang nglambeni atau makeane sapa ingsun iman. Fastaksuni mongko amriyo pakaian sapa sira kabeh ingsun. Aksukum mongko bakal menganggoni sapa ingsun ing sira kabeh. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu sekalian itu dalam posisi telanjang. Kamu sekalian itu dalam posisi telanjang kecuali orang-orang yang saya kasih pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan kami kasih pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Sedikit demi sedikit nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Waktunya insyaallah sore, ya. Harinya nanti apakah setiap hari atau 2 hari sekali, kita sesuaikan. Bagi yang punya kitabnya nanti bisa dibuka lagi, yang dulu pernah ngaji, ya. Yang pernah ngaji kita baca-baca lagi. Kalau ada bacaan yang salah bisa di komen. Apa yang salah perlu diluruskan, pasti ada yang salah. Kalau belum punya kitabnya bisa beli. Kasih contoh ini, beli di toko online juga ada. Jadi kitab Nashaikhul Ibad yang sangat populer. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Pengajian ini akan kami upload ulang sebagai arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.